Washington News and Talk. Terdengar setelah melewati bulan Ramadan, umat muslim menyambut kemenangan di bulan Syawal hari ini. Semangat beribadah pada bulan Ramadan perlu senantiasa dijaga untuk meningkatkan keimanan. Ibadah puasa juga kembali bisa dilakukan umat muslim, yaitu puasa Syawal mulai esok hari. Bagaimana keutamaan puasa Syawal serta apa saja amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Syawal? Kami akan membahasnya bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Aqobah International School Jombang yang juga Wakil Ketua MUI Jombang, Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat. Washington News and Talk. Pak Junaidi, mohon maaf lahir batin Pak Junaidi. Sama-sama Mbak Iyun, lahir wal faizin, maaf lahir batin. Nggih Pak Iyun. Ya Pak, ini sudah 1 Syawal hari ini, berarti besok bisa mulai misalnya masyarakat atau juga kita semua ingin menjalankan ibadah puasa Syawal begitu ya Pak? Iya betul ya. Jadi besok memang mungkin bisa Iya. Mungkin bisa disampaikan keutamaan puasa Syawal itu seperti apa. Jadi biar kita mengingat kembali betapa agar bisa bersemangat kembali untuk menjalankannya begitu Pak. Gitu Mbak Iyun ya. Iya. Jadi besok itu memang hari di mana kita dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan puasa Syawal. Kalau bahasa masyarakat itu pada umumnya puasa nyawal ya, Syawal itu ya. Ya. Jadi puasa Syawal itu hukumnya adalah sunnah, sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam, terhitung pada hari kedua bulan Syawal. Karena untuk hari pertama itu yang disebut dengan Yaumul Id, itu hukumnya haram ya berpuasa di hari tanggal 1 Syawal itu. Karena di 1 Syawal itu Yaumul Id itu adalah Yaumud Diyafatillah, di mana Allah memberikan jamuan kepada para hambanya sehingga diharamkan berpuasa. Jadi ibadah tapi malah berdosa itu ya di antaranya pada tanggal 1 Syawal itu, karena Yaumul Id, Yaumud Diyafatillah, di mana Allah menjamu terhadap para hambanya. Itulah maka kenapa ada zakat fitrah, karena diharapkan tanggal 1 Syawal itu tidak ada hamba Allah yang tidak bisa makan gitu, karena Allah mengharamkan puasa gitu kan, harus makan gitu kan, harus ada yang dimakan gitu ya. Nah, untuk puasa Syawal itu dimulai pada hari kedua bulan Syawal itu. Nah, untuk puasa Syawal sendiri disunnahkan itu 6 hari. Itu kalau atas nama puasa Syawal ya. Tapi kalau puasa sunnah mutlak ya monggo lah. Ya, di luar 6 hari itu silahkan. Tapi untuk puasa Syawalnya sendiri, Kanjeng Nabi menentukan bahwa situn min Syawal. Jadi ada waktu 6 hari. Dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa barang siapa yang puasa Ramadan, summa adba'ahu sitan min Syawal, kemudian dia menyertakan atau menyusuli, lalu kemudian dia melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal ini, maka Allah menghitungnya kasomid dahr. Jadi kasomid dahri itu nilai atau ganjarannya itu sama dengan puasa 1 tahun itu. Jadi 6 hari tapi dihitung atau diberikan ganjaran oleh Gusti Allah dengan hitungan atau dengan ganjaran seperti orang puasa 1 tahun secara terus-menerus. Itu puasa nyawal itu tadi ya, Syawal, yaitu 6 hari setelah kita puasa Ramadan ini, dimulai tanggal 2 besok itu. Jadi fadilah atau keutamanya itu sangat besar sekali. Man syoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, maka dia oleh Allah diberikan ya kasomid dahr. Ya, seperti puasa dalam 1 tahun itu. Ya. Itu gambaran yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, itu fadilah atau keutamaan. Hingga kita berharap tentu umat Islam bisa melaksanakan itu, karena untuk bisa menyempurnakan atau bisa lebih melengkapi terhadap kemuliaan Ramadan, puasa di bulan Ramadan yang sudah kita lakukan. Ya, Mbak Iyun. Ya. Nah, kalau untuk pelaksanaan itu apakah memang bisa juga tidak harus setiap hari langsung 6 hari berturut-turut begitu, yang penting bulan Syawal itu, atau bagaimana sih Pak Juni? Iya, ada waktu yang dianjurkan, yang waktu yang utama. Jadi 6 hari itu sesungguhnya
diberikan kebebasan untuk melakukan, tetapi Nabi menganjurkannya nyambung setelah tanggal kedua ya. Hari kedua besok itu 6 hari berturut-turut itu lebih baik. Tetapi andai kata tidak memungkinkan karena kita masih riayan ya, masih dengan hari raya, dengan kegiatan-kegiatan biasanya lebih halal, berkunjung, silaturahmi yang butuh energi, butuh menghormat tuan rumah yang menyediakan makanan juga, maka kita boleh melakukan puasa Syawal itu, yang penting pada bulan Syawal. Tidak harus pada hari kedua, tapi bisa yang penting pada bulan Syawal, dan itu juga tidak harus berturut-turut. Bisa nyicil lah gitu ya, umpamanya dalam minggu pertama Syawal kita nyicil 2 kali atau 2 hari, besoknya lagi longgar, itu tetap dihitung lagi itu tetap dihitung 6 hari, ketika 6 hari itu namanya puasa Syawal itu, dan itu mendapatkan kemuliaan seperti yang dijanjikan tadi itu ya. Jadi tidak harus berturut-turut, tidak harus mulai besok hari kedua ya. Yang penting di bulan Syawal itu. Cuman anjurannya akan lebih bagus kalau dilakukan secara berturut-turut dan dimulai pada hari kedua Syawal itu. Jadi ada keutamaan lagi gitu ya. Setiap perintah itu biasanya begitu. Ada sesuatu yang paling utama, lalu kemudian ya di bawahnya lagi yang utama gitu, yang ada yang super utama lagi gitu ya. Itu cara Allah dalam memberikan syariat itu. Jadi logikanya kan begini, bahwa bulan Ramadan itu kita sudah dilatih untuk melakukan ibadah puasa, karena ibadah puasa itu kan sifatnya tarkiyah, ibadatun tarkiyah. Ibadah di mana kita tarkus syai', meninggalkan sesuatu ya. Meninggalkan sesuatu itu perlu latihan, dan itu kita dilatih, diedukasi oleh Gusti Allah, dididik dalam 1 bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Nah, ketika kebaikan puasa itu membentuk diri kita, yang dalam bahasa Al-Quran disebut tattaqun, la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa, maka indikator dari ketakwaan itu diantaranya adalah kita lalu kemudian ingin melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya itu apa? Oleh Gusti Allah diberikan syariat yang berupa puasa Syawal itu. Jadi puasa Syawal itu indikator tingkat kualitas keberhasilan dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan itu. Karena seorang muslim ketika melakukan sebuah kebaikan itu mendorong dia untuk kembali melakukan kebaikan-kebaikan lagi gitu ya. Sehingga tidak ada kata berhenti untuk melakukan sebuah kebaikan. Baik kebaikan yang berkaitan dengan perintah agama secara langsung, namanya ibadah madhah, maupun kebaikan-kebaikan sosial kehidupan bermasyarakat ini. Termasuk di dalamnya ada silaturahmi di bulan Syawal. Itu kira-kira gambarannya seperti itulah ya, di antara kenapa kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Syawal ini, 6 hari poso nyawal itu ya. Mbak Yu. Iya. Ada beberapa tanggapan dari pendengar ini, Pak. Dari Iya. Pak Doni di Bekasi. Pak, kalau Doni. puasa Syawalnya itu lebih dari 6 hari, bagaimana, Pak? Bagaimana kalau 6 harinya itu dicicil, misalnya 2 hari di awal, kemudian 2 hari di tengah, 2 hari di akhir bulan Syawal. Kemudian ada juga dari Butina di Tangerang. Pak, apakah benar kalau puasa Syawal itu diampuni dosanya 1 tahun sebelum dan sesudahnya? Iya. Silakan, Pak. Jadi begini Pak Doni ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, mungkin baru masuk ya. Jadi puasa Syawal itu boleh dilakukan, nyicil itu boleh tadi. Yang penting pada bulan Syawal. Kemudian bagaimana kalau andai kata itu lebih dari 6 hari, yang dianggap puasa Syawal tetap yang 6 hari itu. Tapi kelebihannya itu tetap sebagai ibadah yang tidak dianggap sebagai puasa Syawal, itu dapat pahala. Tapi tidak lagi masuk kategori dalam pengertian ibadah puasa Syawal yang 6 hari tadi ini. Ya. Karena untuk puasa Syawal yang dinyatakan Kanjeng Nabi itu 6 hari. Ya sama dengan kita sholat sunnah ya. Kalau kita ada namanya sholat sunnah rawatib ya, qobliyah atau ba'diyah sholat ya, itu kan ada ketentuannya. Kalau qoblal zuhri, qoblal asri itu ada 4 rakaat, umpamanya begitu ya. Kemudian ada ba'da zuhri itu 2 rakaat. Nah, ketika kita sholat atas nama qobliyat az-zuhri, qoblal zuhri ya, maksimalnya 2 rakaat, 4 rakaat itu. Andai kata kita mau lebih, tidak apa-apa, tapi itu bukan qobliyat az-zuhri, tapi namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak namanya. Artinya sholat sunat yang tanpa judul lah, tanpa nama gitu ya.
Sama dengan tadi, kalau Syawal itu harinya ya 6 hari yang dihitung gitu ya, sebagai puasa Syawal. Tapi umpamanya lebih bagaimana, enggak apa-apa. Itu nanti bisa sunat hari Senin, hari Kamis, umpamanya kita puasa itu, atau sholat puasa sunat mutlak tadi itu. Sholat sunat yang kita lakukan tanpa terikat oleh sebuah ketentuan hari atau nama tertentu itu. Boleh. Dan itu tetap dapat pahala. Cuman pahala yang dijanjikan, tadi yang ditanya oleh Bu Tina tadi ya, yang kedua, yang puasa 6 hari itu diberikan imbalan pahala yang besar oleh Allah. As-Somid Dahr itu ya 6 hari itu di Syawal itu. Selebihnya dapat pahala dengan standar ganjaran. Sebagaimana yang telah ditentukan Allah pada umumnya ya. Pada umumnya puasa itu. Ya. Jadi ya Allah mengampuni dosa tadi itu ya. Dosa dalam yang kita lakukan ya sesuai dengan yang dihendaki oleh Gusti Allah. Salah satu bentuk cara kita bertaubat dari kesalahan itu diantaranya adalah melakukan kebaikan dalam bentuk ibadah di bulan puasa, di bulan Syawal itu dalam bentuk puasa Syawal. Nggih. Iya. Kemudian kalau selain puasa Syawal ini ya Pak ya, ini seperti yang ditanyakan Bu Ayu nih di Jakarta Selatan. Bagaimana dengan pahala yang bisa didapatkan dari silaturahmi Pak di bulan Syawal? Agar acara halal bihalal atau temu kangen di bulan Syawal ini juga lebih bermakna. Nah, silakan. Iya. Mbak Yun tadi, Bu Yun ya. Iya. Dari Bu Ayu. Oh, Bu Ayu, nggih. Bu Ayu ya. Iya. Bu Ayu, jadi memang di bulan Syawal ini sebenarnya silaturahmi itu di bulan apapun ya, cuman tradisi yang dibiasakan oleh umat Islam Indonesia ini terutama dimanfaatkan pada bulan Syawal ini. Karena para ulama itu membiasakan itu membangun sebuah tradisi kebaikan atau kebaikan yang ditradisikan atau tuntunan agama yang ditradisikan dalam bentuk silaturahmi, termasuk lalu muncul apa yang disebut dengan halal bihalal itu. Jadi inti atau isi dari halal bihalal itu adalah bagaimana kita membangun silaturahmi. Silaturahmi yang itu dianjurkan dalam setiap saat sesungguhnya. Tapi kenapa lalu kemudian ditradisikan ketika bulan Syawal kita silaturahmi, yaitu minimalnya. Karena kita setelah membangun hubungan dengan Allah, hablum minallahnya dengan hubungan yang kita bangun melalui ibadah puasa, melalui semua kegiatan ibadah di bulan Ramadan dengan puasa, dengan macam-macam ibadah, qiyamul lail, termasuk itikaf dan sebagainya. Setelah hubungan kita ini kita bangun clear, kita bangun untuk menyelesaikan hubungan kita kembali kepada Allah itu, hubungan itu kita bangun dengan baik, lalu kita dianjurkan untuk membangun hubungan hablum minan nasnya itu. Hablum minan nas itu untuk perwujudan ibadahnya silaturahmi itu. Silaturahmi, membangun hubungan kekeluargaan, membangun hubungan kasih sayang yang dibangun atas dasar atas dasar kasih sayang. Jadi sifat yang dimiliki oleh Allah Rahman Rahim, silaturahim. Ar-Rahim itu kasih sayang kita bangun, bukan atas dasar kepentingan. Bukan atas dasar kepentingan apapun, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, macam-macam lah. Kepentingan yang sifatnya duniawi, tapi betul-betul kasih sayang yang dibangun atas dasar perintah agama, atas dasar syariat agama. Nah, itulah yang dianjurkan. Nah, di Indonesia ini, sekali lagi, tradisi kebaikan itu diupayakan oleh para ulama dan lalu menjadi kebiasaan. Mari riahan ada silaturahmi itu. Sehingga tradisi muda itu yang ada kan di Indonesia. Kenapa ya? Karena keberhasilan para ulama, para kiai kita membangun tradisi kebaikan yang ditradisikan ya, yang berupa syariat agama, berupa silaturahmi itu menempel pada bulan Syawal ini. Ya, sesungguhnya kalau diurut secara aturan agama ya, kapan saja silaturahmi itu bisa, tapi kan dia perlu timing ya, perlu waktu ya, bisa lalu kemudian secara bersama-sama membangun kebersamaan itu lalu kemudian tidak bisa dibendung, sudah nurani itu ya. Artinya kita meskipun berjuang habis-habisan untuk yang namanya mudik untuk pulang itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan gitu ya. Oke, itu jadi fadilahnya banyak silaturahmi itu. Sehingga kalau dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang ingin rezekinya diperluas oleh Allah, digampangkan oleh Allah, umurnya juga begitu dipanjangkan oleh Allah,
Maka salah satu yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah falyasil, ya, silaturahmi itu. Ayasila rahimah, gitu ya. Barang siapa menghendaki untuk dipanjangkan umur, ya, dan diperluas rizkinya, fi rizkihi, maka falyasil rahimah, silakan dia untuk melakukan silaturahim, berkunjung itu. Substansinya itu perintah agama, membangun silaturahmi, membangun ukhuwah, membangun ikatan kekeluargaan, membangun ikatan kemanusiaan. Sehingga di sana akan terbentuk ukhuwah yang lain, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan dalam kehidupan berbangsa bernegara itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa, dan itulah saya katakan kehebatan para ulama terdahulu membangun tradisi silaturahmi di Indonesia ini ya, yang terkadang dan kebat kelewat masyarakatnya gitu ya, kebat kelewat itu ya. Baik. Kebat kelewat, nggih Mbak Iin. Iya, Pak Junaidi, sayang sekali waktu kita terbatas. Namun demikian, terima kasih waktunya bersama El Sinta sore hari ini, Pak. Sama-sama, nggih, muga semuanya berkah manfaat. Iin nggih, matur suwun. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.